Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu lagi. Kalau pagi hari tadi ada beberapa jemaat yang datang dan sekarang mereka kembali lagi. Kami percaya karena mereka mengasihi Tuhan. Ya, tetapi ada yang datang tadi dan mereka tahu ada perjamuan kudus, tetapi mereka lebih penting itu dunia. Perjamuan kudusnya, ibadahnya mereka pinggirkan. Mereka lebih pentingkan daripada dunia. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia itu sementara. Dunia saat ini sedang digoncangkan. Apa yang kita mau harapkan kepada dunia? Tidak ada yang kita bisa harapkan. Tetapi ada berapa banyak anak-anak Tuhan, mereka lebih mendahulukan dunia ya daripada Tuhan. Lebih mendahulukan apa yang ada di dalam dunia daripada Tuhan. Lebih senang berpesta pora, senang berjalan-jalan daripada datang kepada Tuhan. Tapi biar sore hari ini mereka yang ada di luar ya sudah, mungkin mereka sedang melihat melalui YouTube, tetapi atau melalui streaming, tetapi kita yang ada ini kita terima baik-baik. Saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi pagi, yang mana di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama kita sudah baca sampai dengan ayatnya ke-8. Saya sudah kupaskan tadi firman Tuhan dimulai dari ayat pertama sampai dengan 4 sudah saya kupaskan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima kita melihat apa yang dituliskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjutan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah mendengar pada pagi hari tadi, dan sekarang kita akan melanjutkan kebenaran firman ini. Dan kita sama-sama berdoa agar supaya kita mau mendengar baik-baik dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang teristimewa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu hanya datang ke gereja, duduk nyanyi dan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita abaikan, kita lebih penting daripada yang dunia, atau lebih penting kalau sekarang lebih keren, lebih penting HP. Ya, itu sama saja, sudah sia-sia. Maka itu di dalam gereja kita tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk melihat Alkitab itu dari HP, melalui ini saja. Karena apa Bapak Ibu? Kalau melalui HP kita tidak tahu apakah Bapak Ibu membaca atau tidak, atau Bapak Ibu sedang melihat video-video yang lain, kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, berharap agar supaya kita itu membaca, kita itu mendengar, kita itu melakukan. Kalau kita bisa membaca, mendengar, dan melakukan, dan firman itu tetap hidup di dalam kehidupan kita, kita mampu dalam menghadapi tantangan apapun. Banyak saat ini, akhir-akhir zaman, kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Kita melihat sekarang beras sudah naik, ya, sudah naik, terus naik. Kemarin saya mendengar kepada dari di TV, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi beritahukan mulai minggu depan atau 2 minggu lagi, saya kurang jelas, dia perintahkan kepada menteri-menteri yang ada, yang masuk di jajarannya, supaya setiap orang-orang yang layak menerima, mereka akan menerima 1 bulan 10 kilo beras.
Ya, maksudnya yang menerima, yang layak menerima adalah orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu. Tentu kita jadi anak-anak Tuhan tidak kepingin kita jadi orang yang tidak mampu. Tentu kita jadi anak Tuhan tidak kepingin jadi orang hanya menerima saja. Tapi kita jadi anak Tuhan kepingin Tuhan mau menjadikan kita itu kepala bukan ekor. Tuhan mau jadikan kita naik terus dan tidak turun. Tapi kalau kita hanya berpikir hanya sodorkan tangan saja, sayang sekali. Karena Tuhan sudah katakan rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ada penuh pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Harapan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 10 kilo yang dikasihkan. 10 kilo. Mau tahan sampai berapa lama? Ya, beras ini mau tahan sampai berapa lama? Kemarin saya menghubungi oleh seseorang. Dia katakan, iya Om, saya sekarang ini lagi cari beras. Loh beras apa? Beras tipe apa? Begitu. Kami hanya dapat 5 kilo. Di luar tidak ada, hanya 5 kilo. Loh kamu hanya bertiga saja berempat. Habis Om, dia bilang, satu hari juga pakai banyak beras. Ya, saya berpikir hidup ini tambah hari tambah susah, tambah hari tambah susah. Dan kita melihat sekarang sudah diizinkan bahwa limbah dari Jepang itu sudah keluar, sudah jalan masuk ke Malaysia, sudah jalan masuk ke Indonesia. Ya, ada berapa banyak ikan-ikan ya yang terdampar. Karena apa? Karena limbah. Sehingga banyak orang sekarang takut makan ikan. Tapi kita jemaat Tuhan tidak usah takut makan ikan. Nanti Bapak Ibu pulang, setiap keluarga kita akan berikan ikan. Ya, Pak, kenapa berikan ikan kepada kita? Kok gereja kok diberikan ikan? Tapi saya punya imani. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan berupa ikan. Ikan itu menceritakan keberkatan. Petrus waktu tinggalkan Tuhan, dia lari kembali ke habitatnya. Sebagai apa? Penjala ikan. Dia menjala semalam-malam tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus datang sama dia. Petrus, apa yang kau lakukan? Tuhan, saya sudah semalam-malam menjala ikan tidak dapat. Ayo kau tebarkan di bagian kanan. Dia dapat 150 sekian ekor. Ikan besar-besar. Itu menceritakan berkat. Maka itu saya kepingin membagikan apa yang Tuhan kasihkan kepada saya bagikan kepada jemaat. Jadi bukan jemaat hanya bilang, enak ya kalau goreng, tidak. Saya tidak sarankan gitu, tapi Bapak Ibu tangkap baik-baik. Ini berkat daripada Tuhan. Ya. Nah, juga kita melihat apa yang Tuhan izinkan. Di dalam hari-hari ini ada kesukaran demi kesukaran, kesukaran demi kesukaran. Saya banyak teman pengusaha-pengusaha, ya mereka ceritakan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Mereka tidak bisa tahan dalam keadaan ini. Keadaan sepi, di mana-mana sepi, banyak sekali yang bangkrut. Kalau perusahaan sudah bangkrut, pekerjanya, karyawannya juga pasti diizinkan di PHK-kan. Kalau baik dapat PHK. Tapi kalau perusahaan sudah bangkrut, uang sudah tidak ada, mau kasih PHK apa? Uang saja sudah tidak ada. Membayar gaji saja sudah tidak ada. Apa yang mau dikasih? Tapi oke, kita dapat PHK, mungkin kita dapat sekian. Tapi uang itu dipakai setiap hari habis. Setiap hari habis, setiap hari habis. Zaman sekarang cari uang itu susah. Tapi pakainya itu gampang sekali, gampang sekali. Kita sejak anak-anak Tuhan karena beriman. Meskipun kita mendapatkan gaji berapa, kadang izinkan daripada gaji itu kita memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kita hanya menerima seberapa, tetapi kita jalankan dengan iman. Kita jalankan dengan iman. Kita melihat Tuhan bisa buat 5 roti 2 ikan, bahkan bisa melebihi 12 bakul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari tambah hari, hari tambah hari tambah susah. Loh, Pak, kenapa susah? Tuhan izinkan supaya menghadapi susah demi susah, kita bisa datang setiap hari cari Tuhan, setiap hari berharap kepada Tuhan.
Tentu orang yang setiap hari cari Tuhan, setiap hari berharap sama Tuhan, tentu orang yang ada hubungan baik dengan Tuhan dan doa itu dijawab sama Tuhan. Tadi pagi saya menceritakan dengan pokok dan ranting. Pokok dan ranting kalau sudah putus berarti hubungan dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Ranting jadi apa kalau sudah tidak ada hubungan lagi? Dia jadi sampah. Sampah itu adalah sampah yang tidak berguna. Nanti saya akan menceritakan Bapak Ibu. Maka itu pagi sore hari ini kita harus sama-sama renungkan baik-baik. Kita datang ke gereja kita supaya bisa mendapatkan kekuatan. Kita datang ke gereja supaya kita manusia lama waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, engkau sudah dibersihkan dengan firman Tuhan supaya kehidupan kita yang kotor dibersihkan terus dengan firman Tuhan. Mau pakai apa? Bersihkan. Mau pakai sabun? Terbatas sekali. Mau pakai apa? Mau pakai obat apa saja, tetapi yang bisa membersihkan kehidupan kita adalah firman. Karena dia pedang bermata dua. Dia tahu dan dia sanggup membukakan semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Membersihkan semua yang apa dalam kehidupan kita. Karena dia punya kuasa di surga dan di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 4 sampai dengan 5, supaya jangan kita itu putus dengan Tuhan. Jangan, tidak boleh. Ibaratnya dikatakan pokok dan ranting, ya, harus senantiasa melekat, tidak boleh putus. Sebab kalau sampai putus, sudah ranting sudah tidak ada guna. Kita ini rantingnya. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah pokok. Artinya apa? Kita tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Kita harus senantiasa melekat, terus melekat. Seperti tadi pagi kita sudah datang. Kalau masih ada kesempatan Bapak Ibu, ada perjamuan kudus khusus jemaat. Dulu jemaat Surya Kebenaran itu begini-begini semua pada waktu dulu. Sekarang juga begini-begini. Kalau dulu perjamuan kudus apapun mereka tidak akan tinggalkan. Mereka harus berusaha, oh tidak, ada perjamuan kudus, saya harus datang. Apapun sibuk, apapun berkat yang sudah disiapkan, tidak. Tapi sekarang mereka bisa tinggalkan apa saja. Tadi saya tanya oleh seseorang, mana orang tuamu? Oh, dia bilang, ada kumpul-kumpul di RT. Jadi kalau dulu udah mau, tapi sekarang ya sudah, ini tinggalkan. Ya, padahal Tuhan bilang apa? Jangan kita jauh dari perkumpulan anak-anak Tuhan. Karena di situ Tuhan mau siapkan berkat untuk kita. Berkat apa? Berkat rohani. Tetapi akhir zaman ini semua sudah seperti begitu. Mau bilang apa lagi? Ya, maka itu mari Tuhan pesankan kepada kita. Saya baca di dalam ayatnya yang kelima, Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sampai di situ dulu. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah, kita ini, ya, ranting-rantingnya. Kalau pokok dengan ranting itu ada hubungan baik, akan mengeluarkan buah-buah yang bagus, buah-buah yang banyak. Kita ambil contoh di dalam jasmani ini. Kita melihat nanti waktu keluar, ini ada pohon jambu. Pohon ini dan rantingnya melekat. Dan pohon ini mengeluarkan buah banyak sekali. Tadi saya lihat, aduh, buah ini kok banyak sekali ya. Kalau yang lalu ratusan, mungkin ribuan. Sampai pohon itu dah kuat, rantingnya dah kuat, dia terima itu. Ya, berkat yang diterima dah kuat. Sekarang saya melihat, waduh, sudah mulai bunga lagi, banyak sekali. Kalau yang ada di belakang itu ada juga jambu. Banyak sekali. Daunnya banyak, buahnya banyak.
Cuma sayang, kalau kita buka ini jambu, di dalam ada ulat di belakang. Kalau yang di sini kurang ulatnya. Tapi kita bertanya, apakah melalui pertanian atau orang-orang yang menjual jambu, yang punya pohon, bagaimana cara kamu kasih pupuk ini, kamu kasih pupuk ini, kamu siram, kamu semprot dan lain-lain. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sama juga kita. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, di situ kita melihat ada keluar buah. Buah apa? Buah-buah pertobatan. Kehidupan kita ini beda. Ada beda. Karena apa? Ada buah-buah pertobatan. Itu yang paling penting. Tadi pagi saya singgung, ada buah pertobatan, Galatia 5 ayatnya ke-22. Kalau ada buah-buah pertobatan, kita melihat, dikatakan di situ, tentu hidup kita penuh dengan kasih. Kasih. Kasih itu suka memperhatikan orang, suka menolong orang, suka memperhatikan orang. Kasih. Kalau kita tidak punya kasih, berarti kita ini manusia lama. Manusia lama yang dikejarkan apa? Duit saja terus. Duit butuh loh, bukan tidak butuh. Tapi manusia lama juga hanya ego saja diri kita, ego saja diri kita. Dia tidak peduli orang-orang lain. Tapi orang kalau sudah manusia baru, yang ada buah roh dalam hidup kita, ada pertobatan, hidup kita ini penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai. Ada masalah apapun, kesabaran ada di dalam kehidupan kita. Ada suka memberikan sesuatu, ada kebaikan, kesetiaan dengan Tuhan. Itu kalau kita sudah ada buah-buah pertobatan. Kalau kita ada buah-buah pertobatan, kita jadi orang rendah hati. Apa sih artinya sombong? Tapi kalau orang dunia sombongnya tinggi. Ingat, orang yang sombong itu pasti satu saat diturunkan sama Tuhan. Tidak hari ini, hari besok, pasti. Maka itu mari, buah roh yang kita dapat, pertobatan-pertobatan, itu yang kita butuhkan. Ikut Tuhan bukan yang lain, tetapi kuncinya dulu, kita sudah bertobat, kita jadi benar. Dan di situ kita melihat, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Karena apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Kembali lagi tadi di dalam ayatnya yang kelima. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saya berdoa, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Saya juga berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan itu jangan putus dengan pokoknya. Jangan tinggalkan, rugi. Rugi kalau kita tinggalkan. Saya menceritakan satu kesaksian teman saya. Sampai saat ini dia sering kontak sama saya. Kadang jam 5 pagi dia sudah kontak. Karena dia sudah tidak bisa tidur. Dia stres. Dulu dia cinta Tuhan. Dengar baik-baik. Dulu dia cinta Tuhan luar biasa. Dan satu saat, dia kan waktu itu belum menikah. Dia ketemu dengan laki-laki. Ada laki-laki datang yang suka kepada dia. Laki-laki ini yang datang, laki-laki berduit. Dengar baik-baik ini. Laki-laki ini berduit. Duitnya banyak. Tentu sih, kalau sudah melihat, wah, laki-laki ini punya duit. Wanita ini sudah, dia jual saja dia punya Tuhan, tidak apa-apa. Atau mungkin dia berkata, saya datang sama dia, saya geret sama dia ikut Tuhan. Tapi kita melihat, laki-laki itu kalau pertama kali pacaran, diminta apa saja dia oke. Kau ikut sama saya oke, semua oke. Tapi kalau sudah menikah, jangan engkau mau coba berbicara lagi sama dia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perempuan ini menikah. Dia tinggalkan. Tapi ikut siapa? Laki-laki. Laki-laki ini agamanya. Ya sama sih omong Yesus juga. Tetapi kan KTP.
ya KTP. Nah Bapak Ibu waktu dia berpacaran ikut masuk ke situ beribadah. Tapi laki-laki juga ini pegang dua agama. Satu agama Katolik, yang kedua dia agama leluhur. Jadi dua, boleh sembahyang dan lain-lain. Dari FX ini kan boleh sembahyang dan lain-lain. Tapi kalau kita kan tidak boleh, Alkitab dia. Tapi dia ikut, jalankan. Menikah, enak kan? Wah, ketemu laki-laki ini kaya, naik mobil bagus, senang. Kemana? Ke luar negeri, oh haleluya, puji Tuhan, jalan dia. Sudah 2 orang yang saya ketemu, jalan dia. Pada waktu dia jalan, sudah punya anak besar segala semua. Tentu Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa murah hati. Tuhan kan tidak kepingin anak ini binasa. Dia meninggalkan Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan jamah papanya. Dia melihat papanya tinggalkan Tuhan juga waktu itu. Dia tinggalkan Tuhan, di situ papanya mau bunuh diri dan lain-lain. Dia melihat dan dia tahu itu salahnya dia. Dia bilang tidak, itu kasih karunia sudah dia terima kembali. Tidak, dia bilang saya harus kembali sama Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Dia datang kepada suaminya, tapi sudah punya anak 3, sudah gede-gede. Dia datang kepada Tuhan sama anaknya, sama suaminya. Dia minta sama suaminya, "Pak, aku tak pergi gereja dulu." Suaminya bilang, "Apa? Ke gereja?" "Iya, mau ke gereja." Diomongi, ngamuk suaminya. Tapi dia lawan terus. Dia lawan terus. Suaminya bilang, "Oke, gelap dengan terang kan tidak bisa jadi satu. Oke, silakan." Baik, dia pergi. Suaminya bilang, "Engkau pergi? Ya baik, saya juga jalan." Kan suaminya ini kan orang hidup di dalam kegelapan. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tahu tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Cuma tahu namanya. Oke, silakan, jalan mereka. Istrinya pergi gereja, rajin, pelayanan. Ya sudah, ada apa-apa, mau-maumu. Tapi suaminya punya duit banyak. Mulai apa? Piara Will. Piara Will. Will ini dia piara. Ya. Yang dulu istrinya boleh pegang di dalam pembukuan kantor dan lain-lain. Semua disuruh stop. Sekarang yang pegang ini adalah Willnya. Waduh, sakit dia, nangis dia. "Kenapa engkau selingkuh? Kenapa kau ini? Kenapa kau ini?" Tetapi kan suaminya ngomong, "Ya, engkau kan tinggalkan saya juga, engkau kembali, silakan kau kembali." Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kadang bertemu kepingin cari orang kaya. Orang kaya yang tidak bertobat, dia melihat kita, apalagi kita datang tidak membawa apa, kita dianggap sampah. Dianggap sampah. Nah inilah di situ nangislah dia. Tapi untung ibu kekasih ini dia mengerti firman. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, dia berdoa. Pada satu saat dia mencari saya. Karena dia tahu saya sama suaminya baik. Dia cari saya, dia berbicara. Saya hanya ngomong kepada dia, "Engkau pertama sudah salah. Engkau tinggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang apa yang kau perbuat, kau sudah kembali, oke, itu kasih karunia, bagus. Keselamatan engkau dapat. Ya, tetapi apa yang engkau perbuat itu kau akan tanggung jawab sama Tuhan." Seperti Salomo, Raja Daud. Raja Daud berbuat apa-apa, tapi kita melihat dia akan menerima kembali apa yang dia lakukan. Keselamatan dia dapat, semua dia dapat kembali, tetapi dia harus bayar semua itu. Dan sekarang dia harus bayar. Saya hanya ngomong, "Pak, suami saya sekarang ada keluar dengan ini." "Sudahlah," saya bilang, "kamu udah usah susah. Kita sudah salah. Ya sudah, sekarang kalau suami mau macam itu sudah, kan ada firman Tuhan, harapkan Tuhan, berdoa sama Tuhan." Nangis di bawah kaki Tuhan. Ya, nangis di bawah kaki Tuhan, serahkan semua masalah ini. Kadang dia lapor lagi sama saya, "Pak, dah pulang Pak. Kalau pulang saya tanya mau makan, mau, dah mau." Dia dah mau makan di rumah.
Dia keluar lagi dengan will-nya. Keuangan-keuangan diatur sama will-nya, segala semua. Betapa sengsaranya. Dan dia katakan, kamar saya begitu leks, begitu bagus, ranjang saya begitu bagus, tetapi saya tidak bisa tidur. Stres. Karena apa? Karena ini. Ya. Jadi saya bilang, jemaat-jemaat Tuhan, kalian mau cari pasangan, jangan gegabah dulu. Cari yang Tuhan sudah temukan, yang cocok. Yang cocok, seiman, banyak seiman tetapi tidak cocok. Jangan, yang cocok, yang Tuhan sudah tentukan, kalian dapat itu enak, itu hidup. Yang kedua, saya pernah ketemu sekali lagi, ada seorang ibu, pada satu saat kami pergi ke Batu, kami di sana istirahat di sana. Orang ini juga datang, dia bawa dia punya istri. Dan pada waktu kami ngobrol-ngobrol, mana istrimu? Itu ada di atas katanya. Sudah besar, ada di atas. Loh kenapa dia kasih turun? Biarkan saja sama dia. Anaknya sudah besar, tapi anaknya dekat sama papanya. Karena papanya punya duit. Waktu mau pulang, saya bilang mana istrimu? Itu di mobil. Saya tanya kepada istrinya, kenapa engkau begini? Saya yang salah, dia bilang. Salah apa? Saya dulu dalam Tuhan, tapi karena saya ketemu laki-laki ini, suami saya ini kan dari luar pulau, dari Dobo, ya dari Dobo, pengusaha kapal. Saya tahu suaminya. Jadi di situ saya ketemu suami saya. Jadi sekarang saya ikut sama dia, tapi sekarang saya dihina seperti ini. Saya mau kembali datang sama Tuhan, segala semua ditekan, dihina, di apa ya ini. Saya tidak dihargai. Bahkan anak saya juga tidak menghargai saya. Dia lebih menghargai papanya karena papanya yang pegang uang. Nah inilah hidup. Maka itu pengalaman demi pengalaman, pengalaman demi pengalaman. Jangan kita jalankan mengikuti yang salah. Kembali lagi, Tuhan pesankan kepada kita. Tuhan bilang, aku ini pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yang Tuhan minta kita mengikuti Tuhan. Ya, kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan yang ada. Ya, harus itu. Kalau kita sudah bertobat dan saatnya kita pulang, itu ada tempat di atas. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah hidup jadi orang yang benar, kita minta apa saja Tuhan akan menjawab. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Kita lihat ini ayat. Yakobus 5 ayatnya ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Kalau kita benar, kita berdoa gampang. Tuhan jawab. Tuhan langsung jawab. Kita mau minta apa? Ya. Yang penting cocok kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan kita minta pesawat jet dulu. Nanti punya pesawat jet kita sudah lupa sama Tuhan. Kalau belum waktunya kita terima, jangan kita minta mobil dulu. Nanti kita dapat mobil kita sudah buang sama Tuhan. Jangan kita minta rumah dulu. Kalau kita sudah dapat rumah kita sudah tidak mau lagi sama Tuhan. Kan itu namanya manusia. Tapi marilah kita jadi orang yang benar. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tahu, kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tadi pagi saya ambil contoh. Tadi pagi saya kan bilang, kalau kita berdiri ya teguh di atas batu karangnya Tuhan, ada badai apa saja kita tenang, kita bisa mengucap syukur. Tadi pagi kan saya bilang, serangan-serangan untuk saya, kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan saya alami. Ya. Pagi kemarin, siang, besok pagi ini minta dana sekian juta.
Minta ini sekian banyak, minta uang ini sekian semua. Kalau saya bilang uang banyak, tidak apa-apa. Kita tinggal keluarkan saja. Tapi kalau di rekening hanya 50.000, apa yang kita mau buat? Tidak ada dasarnya. Ya tapi mau bagaimana cara lagi? Ya sudah, kita datang kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu punya kuasa. Langit dan bumi sertanya isinya kita punya, Tuhan punya. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya butuh dana ini untuk pembantu hari ini. Tuhan, ini yang satu lagi namanya Agus ada minta, saya minta juga Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan untuk dapur-dapur ini juga banyak, saya harus kasih. Saya harus minta sama Tuhan. Habis minta cari kan tidak ada, mana? Tapi karena kita punya iman, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan saya minta. Ya, tentu tadi kumpul persembahan mohon maaf jauh dari kebutuhan. Jauh. Kalau kita lihat macam begini kita udah jadi takut. Tapi sudah, kita percaya kita punya Tuhan. Dia kaya kok. Langit dan bumi serta seisinya dia punya, kita minta. Tinggal Tuhan bilang, di mana hati raja, tinggal dia datang, dia ketuk saja hatinya hati raja. Saya diam saja. Saya dengar firman Tuhan, saya dengar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jam 3 saya mau mandi. Saya diingatkan, coba lihat. Benar Bapak Ibu, semua yang dibutuhkan itu dicukupkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dicukupkan. Dicukupkan. Berapa banyak tadi? 7,5 juta. Plus dapur-dapur. Dicukupkan. Dengan cara apa? Apakah dengan kesusahan itu pagi-pagi kita ambil sepeda motor, kita lari, kita kejar kemana-mana. Sampai mohon maaf bulu hidung kita penuh dengan asapnya truk. Muka kita penuh dengan itu, dengan susah payah. Karena Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Susah payah dari pagi sampai malam engkau mendapatkan roti untuk dimakan. Sedangkan Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihi. Pada waktu tidur, Tuhan kasih. Saya bangun tidur. Saya melihat, saya bilang coba lihat dana dulu. Saya melihat ada. Langsung kami ambil bagi. Ya. Tapi dikatakan kepada istri saya, besok masih dia minta lagi. Karena dia punya uang ini kan banyak, ada di sini kan kerja tanpa ambil uang. Ya, besok minta lagi. Ya tidak apa-apa. Besok ya besok. Lusa ya lusa. Karena Tuhan bilang Matius 6 ayat 34, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Lewati hari ini dulu. Ya, besok ya besok. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selesai. Istri saya bilang, besok dia harus suruh kirim bayar kambing. Orang ini bekerja dengan susah payah, ya maklumlah orang karena tidak mengerti kebenaran firman. Ya dia beli kambing 2,5 juta. Habis itu kambing itu dipotong dan lain-lain segalanya semua. Untuk apa? Sembayang kepada mamanya. Loh, dia ini sudah umur 60. Sembayang kepada mamanya yang sudah berapa puluh tahun meninggal. Sembayang kepada mamanya. Panggil orang sekian banyak makan. Belum beli bumbu, belum apa segala semua. Ya sudah, urusan besok ya besok. Harus kirim kepada dia uang lagi. Ya sudah. Kita berdoa saja sama Tuhan. Tuhan mau bawakan kemana. Yang penting hari ini punya. Yang dipesankan, yang disuruh bayar semua. Itu sudah selesai. Tadi saya duduk di sini, Tuhan ingin ingatkan sama saya, itu Agus punya juga, bereskan supaya selesai. Langsung saya suruh kirimkan kepada Agus. Gus, ini uang kamu mau uang kontan atau kamu mau uang, Pak masuk saja di rekening. Langsung selesai, tak selesai. Padahal dasarnya tidak ada. Tapi doa orang benar besar kuasanya.
Nah ini loh yang saya mau tekankan kepada jemaat. Berusaha hidup kita ini jadi benar. Jangan ada hati sirik jangan ada hati jahat sama kita. Lakukan semua yang terbaik. Ya. Nanti Bapak Ibu pulang, itu ada baju-baju yang situ bagus-bagus, ambil bawa. Ya. Nanti ada Ibu Andreas, ada Ibunya, ada Ibu Retno yang sudah tahu, ayo kasih atur, ya. Ambil, bawa. Nanti sebentar Tuhan dikirimkan kepada kami, kemarin itu ikan sekian banyak, dah apa-apa, ambil bawa pergi. Bawa pergi. Tadi teman saya yang pengusaha ikan, dia telepon sama saya, dia video call. Ya, saudaraku, dia bilang, dia orang Malaysia, saudaraku, karena saya lapor kepada dia. Saya bilang ini ikan, saya disuruhkan Tuhan membagikan kepada jemaat. Saya disuruh Tuhan. Pertama kan saya tidak ngomong, tapi waktu mau tutup berkat Tuhan bilang kasihkan, bagikan kepada jemaat. Ya, jemaat kalau orang yang mengerti firman Tuhan, dia tahu ini berkat, dia terima dengan iman. Dia masak, dia makan, dia panggil anak cucunya makan, makan ini berkat, makan ini berkat. Ya, orang kalau berrohani. Tapi kalau orang tidak berrohani, ada ikan apa ini? Ini ikan limbah, ini dah mau. Tapi kalau ada orang yang rohani, dia tahu ini dari Tuhan, ambil. Tahu dari Tuhan, dia ambil. Dia makan, dia imani. Saya percaya. Tadi Bu Retno bilang, Pak, aku di KI ayam, gelem aku Pak. Ayam tak potong-potong, saya bagikan untuk di panti asuhan lumayan. Saya bisa jual. Tapi karena ikan mau. Tapi kalau dia punya iman, dia tahu ini ikan ini datang dari Tuhan, dia ambil. Dia ambil, Tuhan terima kasih. Berkat kau berikan kepada gembala. Dan gembala teruskan kepada jemaat. Jemaat menerima, apalagi dengan hidup yang benar, itu turun. Turun itu. Saya imani turun. Benar, kita tidak pernah susah. 25 tahun kami melayani. Kami ada di dalam kebenaran terus. Kami ada dalam kebenaran. Saya tidak pernah melihat kesusahan-kesusahan yang ada. Ada sih kesusahan, tapi Tuhan berikan hati tenang. Tuhan berikan jalan keluar. Tapi yang Tuhan minta supaya apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Sifat-sifat kita yang lama itu kita singkirkan. Bangkai-bangkai busuk yang ada di dalam kita singkirkan. Taruh Yesus dalam hidup ini. Yesus itu adalah damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi tadi di dalam ayatnya yang kelima. Di dalam ayatnya yang kelima Bapak Ibu, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang di luar Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Mau buat apa? Bapak Ibu mungkin ada tahu gereja, apa yang gereja lakukan. Ada yang tidak tahu. Ya, kami gereja ini sudah hampir kurang lebih 1 tahun 10 bulan atau 1 tahun 11 bulan. Selain hari Minggu setiap hari kasih makan orang, itu berbunyi uang itu begitu besar. Mana ada, orang-orang kaya saja bingung. Tapi karena kita disertakan Tuhan, karena ini adalah proyeknya Tuhan, Tuhan buat. Jalan saja, jalan saja. Bukan tambah menurun, malah tambah naik. Jemaat, jangan lihat kosong kursi ini. Wah, gereja ini sudah mau hancur. Jemaat itu tidak. Tuhan terus menyertai saya melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Tinggal bagaimana iman kita tangkap.
Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya tahu saya sebagai gembala. Saya tahu saya bersama keluarga. Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan buat. Ya. Dan kembali lagi di dalam ayatnya yang ke-6. Yohanes 15 ayatnya ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, maksudnya dia sih anak Tuhan, KTP-nya Tuhan, semua Tuhan. Tetapi hatinya tidak melekat sama Tuhan. Kita tidak usah lihat yang jauh-jauh. Betapa sibuk kita ini. Hari ini adalah hari, sore ini adalah perjamuan kudus. Kadang kita itu tinggalkan Tuhan. Kita lebih penting jalan-jalan. Kita lebih penting urusan dunia. Maka itu Tuhan bilang, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Mungkin dia datang pagi. Kita punya jemaat dulu itu pagi, sore. Ada hubungan bagus dengan Tuhan. Tapi akhir zaman ini sekarang mereka sudah mulai tinggalkan masa bodoh sudah semua. Tapi Tuhan bilang barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kita mau dibuang sama Tuhan. Kita jadi Kristen, pengikut Kristus, bukan hanya Kristen saja, pergi gereja, pegang Alkitab, selesai. Tetapi kita jadi Kristen itu kita harus punya perubahan dalam hidup ini. Kalau tidak ada perubahan jadi anak Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Jadi kita itu harus ada tampil beda. Maka itu Tuhan bilang, engkau akan melihat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan tidak. Orang yang beribadah dengan Tuhan dan tidak. Ada perbedaan. Jadi kita harus jadi orang itu ada tampil beda. Tapi kalau kita ikut Tuhan, tidak ada hubungan baik sama Tuhan, kita dibuang, dipotong. Berapa hari yang lalu di belakang itu ada 2 pohon jeruk. Itu bibit dari Shenzhen. Shenzhen itu yang ada di Hong Kong, sebelahnya itu Shenzhen. Teman saya pergi ke sana, makan jeruk ini manis. Dia ambil bijinya, dia tanam. Dia tanam, sudah begini karena rumahnya kecil, dia bawakan kepada saya, Pak ini saya ambil, saya tanam ke sini, sudah tinggi. Tapi waktu ulang tahun gereja teman saya ngomong, dia datang, dia memang pengusaha buah, dia punya perkebunan. Dia bilang percuma kau tanam ini jeruk, dia tidak akan buah. Menyusahkan orang saja. Coba kamu lihat durinya kan, ini duri kalau anak-anak lari, ketancap duri mati loh dia bilang. Tidak ada guna, potong saja ini. Tidak ada guna. Kucing keluar tanduk, dia tidak akan bisa buah. Sudah saya kasih sama kamu. Ya, saya kasih ini, dia bilang. Ini saya kasih pohon ini, kamu bisa ini, nanti dia persis payung, bagus. Ya, persis payung, bagus. Saya kirim, dia bilang. Dia kirim 3 pohon itu. Habis dia kirim mangga. Dia bilang ini mangga bagus. Ini bibitnya dari Cina sana. Saya ambil bibit ini, kami cangkok, kami bawa ke Indonesia ke ini. Ini bagus sekali. Saya taruh di rumah saya di lantai 3. Taruh di ember, sudah 10 tahun. Tapi kalau ini bibit ini kau tanam, dia di tanah, dia merambat. 1 tahun dia sudah buah. Ya, sudah jeruk itu. Kami potong. Tidak ada gunanya. Waktu itu ada belimbing, kita mau potong juga belimbing. Tapi ibu gembala bilang, tolong jangan, tak cium kakimu, jangan potong. Karena apa? Buahnya manis. Oh manis di belakang itu. Tiap hari itu kelihatan, loh buah ada lagi. Ibu gembala bilang jangan. Saya bilang potong saja, dia dengar di dapur. Jangan, dia bilang jangan potong. Kamu potong untuk apa? Kamu tanam macam begini, mana ada buah yang kamu makan. Jangan potong. Ya sudah, tidak jadi potong. Karena rencana saya mau tanam itu payung, pohon payung.
Tapi jangan potong, jangan potong. Tidak potong. Tapi kita melihat pada waktu itu ada satu pohon jambu. Kita di sini ada 3 pohon. Yang satu pohon itu buah banyak jatuh, buah banyak jatuh. Daunnya tidak pernah hijau bagus. Tidak tahu penyakit atau bagaimana. Ya sudah, potong keputusan. Dapat kita potong. Coba kita lihat. Potong dapat itu 1 hari, 2 hari sudah jadinya seperti ini. Kasih besar sedikit. Saya tadi waktu keluar duduk sini, ini begini banyak. Tolong yang tunduk kepala itu kalau bisa lihat. Ya, sayang kan? Ya, kita melihat di sini. Ini duri semua. Ini hanya 2 hari. Yang ini jambu, baru kemarin dia sudah layu. Yang ini yang jeruk sudah 2-3 hari. Ini akarnya kita cabut semua. Tidak ada guna, berani lepas api nyala langsung. Ya, tadi saya panggil tukang sampah datang. Namanya Wanto, ya. Kamu kapan datang ambil? Oh ya Pak, ini susah Pak. Sampah ini orang tidak mau Pak. Mau bakar tidak bisa Pak. Susah Pak. Sudah toh kamu usaha. Yang mau dibuangkan kemana? Sudah, dia masih agak ngeyel-ngeyel kan. Saya bel kepada istrinya. Bu, Wanto mana? Jadi saya jadi gembala, tukang urus juga geledek sampah. Ini urusnya sampai ke geledek sampah. Bayangkan. Bu, Pak Wanto mana? Lagi kerja Bu. Oh lagi kerja. Bu tolong telepon Wanto Bu. Bu, Ibu senang kurma ya? Pancing dulu sama dia. Oh senang Pak, alhamdulillah. Tak kasih kurma ya sama Wanto ya? Iya. Bu, Ibu senang baju ya? Nanti tak kasih baju sama Ibu ya? Oh ya. Bu tolong telepon Wanto Bu supaya datang ambil. Mungkin istrinya lebih kerang daripada suaminya. Tok, kau nang kono loh ya Tok. Iku Bapak Pendeta we suruh. Sampai di sana, ambilan itu kurma, ambilan itu baju. Ya Toh yo, mungkin diperintahkan. Namanya DKI, dibawa ke istri. Kan banyak laki-laki itu dibawa ke istri. Cepatan loh Toh, ojo ndak lo ya, bawaan kurma itu. Bawaan baju itu, Bapak Pendeta sudah janji saya. Datang dia tadi, ndak habis Bapak Ibu, tolong. Jangan dihapus ini, ayo, agak cepat. Ndak habis, dia ambil ini ndak habis. Ya, ndak habis. Jadi sudah ndak habis, dia ambil dia pergi. Dia bilang, Pak nanti saya datang lagi 4:30 Pak. Saya datang ambil 4:30 lagi. Waduh Toh ibadah ya apa caranya? Ya Pak, Bapak ada janji ya sama istri saya. Mau kasih kurma, kasih baju. Ingat ya ibu-ibu tolong baju 1 lembar nanti kasih sama dia terserah. Ada janji, iya saya ada janji saya bilang. Tapi waktu kamu datang tadi, saya lagi tidur, saya tanya Bapak tidur. Jadi ini, saya pikir mau datang ambil, ya besok pagi aja Toh, lagi ibadah. Tak kasih kurma Toh, datang lagi ya. Iya Pak, tapi angel Pak, buang kayak gini Pak, apalagi duri Pak, tidak ada guna. Angel Pak. Ibu gembala tadi ngomong, karena pembantu tidak ada. Ini sampah-sampah yang ada di dapur ini, angkat bawakan ke sana. Saya angkat sampah lagi, jadi gembala bisa angkat sampah juga. Saya angkat ini sampah, saya bawa lagi ke situ. Saya bilang, Gus, muat sekali. Tadi waktu ibadah saya cek. Tidak ada guna ini sampah. Sampah masyarakat, kalau kita sudah putus sama Tuhan, tidak ada hubungan kita jadi sampah. Benar, tidak ada gunanya. Mau dipakai apa? Sampah itu mau dibuat apa? Dibuang pun orang tidak mau. Pak, ada Pak. Marah-marah Pak. Ini Pak. Tidak ada yang mau. Dibuang pun. Sama juga kita manusia. Kalau sudah putus hubungan sama Tuhan, dibuang pun orang tidak mau. Siapa itu? Oh, tidak mau. Siapa itu orang? Tidak mau. Tidak mau. Dibuang pun tidak mau. Kenapa? Sudah jadi sampah. Saya hanya berdoa. Kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan putus dengan Tuhan. Kalau putus sama Tuhan, kita jadi sampah.
Kalau sudah jadi sampah tidak ada laku, apa gunanya? Bisa kita pakai apa ini sampah? Ya paling dimasukkan di mesin, digiling lagi. Ya kan? Saya setiap pagi saya harus menunggu pemulung itu. Pemulung itu pilih sampah. Saya sudah pernah cerita sama Bapak Ibu. Saya sudah komit sama Tuhan. Setiap hari saya harus kasih dia uang. Kalau hari ini saya ketemu, saya kasih. Besok saya tidak ketemu, saya dobel. Lusa saya tidak ketemu, saya dobel. Saya komit sama Tuhan. Dia tiap hari pilih sampah. Pilih sampah, mohon maaf kakinya begini Pak. Kalau jalan coba bayangkan setengah mati dia pilih, dia pikul semua itu. Ya, jadi saya Pak, ayo. Kalau dia sudah lihat saya keluar di luar, lihat dia dari jauh teriak, Pak selamat pagi Pak. Untung Ibu Gembala tidak cemburu. Kalau cemburu dia pikir kau selingkuh dengan Ibu pemulung ini. Ya, Pak selamat pagi Pak, kamu tunggu ya, saya putar dulu ke sana. Habis kembali ayo masuk ke dalam. Ambil dulu apa yang kau mau. Ya, barusan saya kasih sama dia semua, saya suruh dia masuk. Kau pilih yang mana? Wah dia mau ambil semua. Dia mau ambil semua yang baru-baru, yang lama dia sudah tidak mau. Dia mau ambil, enggak jangan, saya bilang ini untuk jamaah. Oh ya Pak ya, kalau gitu tak ambil 2 ya, tidak apa-apa bawa. Yang lain ambil lagi, saya bilang. Kita melihat, kerjanya kotor sekali. Tidak berfungsi juga. Saya berpikir coba bagaimana, tapi kotor sekali. Sudah jadi sampah. Maka itu mari. Kita jangan jauh daripada Tuhan. Kita sudah dikasih pengertian tentang ini. Kita jauh dari Tuhan, pasti kita jadi sampah. Kalau kita jadi sampah itu orang sudah tidak menghargai kita lagi. Tidak ada guna kita punya hidup. Seperti tadi saya cerita. Ya, ini dia sudah persis sudah tidak ada guna lagi hidupnya. Sudah jadi sampah. Orang dunia yang jadi sampah. Tapi karena jadi sampah karena Tuhan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampah karena tinggalkan Tuhan. Tadi saya berbicara dengan satu anak muda. Kamu ingat loh ya, semua sudah tinggalkan. Tinggal kamu, saya lihat masih ada sedikit. Ya, yang sudah tinggalkan, saya sebagai gembala sudah tidak bisa saya berbicara. Tetapi kamu, saya masih bisa berbicara, itu anugerah Tuhan. Ya, sebab kadang susah. Orang kalau sudah tinggalkan Tuhan, roh kita ini sudah tidak bisa cocok. Gelap dengan terang sudah tidak bisa jadi. Tentu yang gelap itu kalau dia datang, dia lihat kita, dia putar, dia lari, dia tidak mau dekat. Karena apa? Yang di dalam gelap ini. Orang kalau hidup dalam kegelapan itu jahat loh. Jahat. Seperti tadi pagi saya saksikan. Dia bilang ini, kakak ipar saya. Istri saya hidup dalam kegelapan. Aduh jahatnya ampun, amit-amit. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi dikatakan. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini kalau dibakar kan gampang sekali. Coba keluarkan gambar ini. Gampang sebenarnya. Cuma kan kotor, halaman ini kotor. Halaman ini kotor, pavingnya sudah dibikin bersih, semua sudah dibikin bersih, segala semua. Tetapi kita melihat kalau dibakar ini gampang. Tinggal geret ke sini, taruh api, buk. Sebentar aja, habis. Tapi kan kotor. Ini yang Tuhan ajarkan. Ini gampang, ini udah kering semuanya. Tinggal kumpul, bakar, buk, selesai, habis. Mau kemana? Ampasnya kita mau buat apa? Tidak ada gunanya. Seampasnya juga dibikin pupuk sudah tidak bisa. Tidak ada gunanya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dibakar, dibuang di api, dibakar. Dulu di sini tempatnya bakar kotoran. Sampah-sampah kita bakar. Di dalam sini kotor setengah mati. Tetapi waktu pavingnya dibongkar semua, saya bilang jangan. Ini tempat harus bersih. Tidak boleh bakar. Keluar uang berapa? Keluar. Buang keluar. Jangan kita bakar. Ya, lanjut kembali kita melihat. Di dalam ayatnya yang ke-7. Dikatakan di dalam ayatnya ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Jikalau kamu
tinggal di dalam aku. Dan firman-Ku, katanya Tuhan, tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini loh Bapak Ibu. Kita kadang setiap hari kita minta sama Tuhan, kok dah jawab-jawab ya, kok dah jawab-jawab. Bisa Tuhan bilang tunggu, belum waktunya. Kalau nanti saya kasih, kamu berbahaya. Bisa juga karena dosa. Dosa apa? Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3. Karena dosa. Bisa juga itu. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ada hubungan baik dengan Tuhan, kita tinggal minta kepada Tuhan. Tuhan minta. Ya, minta. Seperti tadi, saya bilang Tuhan, hari ini Tuhan, ya, tidak mungkin Tuhan kita bisa terpenuhi apa yang dibutuhkan. Minta. Saya minta sama Tuhan, Tuhan minta. Ya, minta. Tuhan jawab. Ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan jawab. Kadang dia jawab dengan ini, dia jawab dengan ini, dia jawab. Kadang diizinkan kita juga harus rendah hati berbicara. Kadang seperti itu. Tapi ini dia jawab. Dia jawab. Dia pakai orang mana? Orang dari luar pulau yang kirim. Ya, dari luar pulau yang kirim. Tuhan bisa atur. Saya pikir-pikir kan tidak mungkin. Dia kirim ini uang ini ada 7 juta lebih. 2 orang kirim. Loh, zaman sekarang kau mau cari uang 7 juta lebih dari mana? Kau bisa jatuh dari langit. Tapi karena kita minta sama Tuhan. Saya berpikir tadi, saya bilang coba hitung uang kolekte. Uang kolekte hanya jumlah sekian. Wah, kalau begitu dapur satu pun kita tidak bisa bayar. Karena dapur ini kita harus bayar, harus ada 3 dapur yang kita bayar. Satu pun kita tidak bisa bayar. Waduh Tuhan, ya apa ini? Ya tapi saya tidak bersungut-sungut, saya ucap syukur saja. Saya percaya, karena saya telah melihat hari lepas hari, hari lepas hari. Jam 3, tek itu uang ada, itu uang juga saya transfer. Saya transfer, selesai ya. Dapur A, ini ya selesai, oke terima kasih. Dapur B ini ya selesai, oke. Dapur C ini ya uang kontan, sisanya saya tambah lagi nanti ya. Ini uang jemaat punya bawaan semua. Ya sekarang kalau mau lihat nanti Cinyo todong sama dia ada pegang amplop 2, itu uang dari jemaat. Ya uang dari jemaat, wes bawaan sudah semua, sisa saya transfer. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kita melihat kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan bilang kita minta apa? Ya, minta apa? Tuhan kasih. Hari lepas hari Tuhan kasih. Enak loh. Dan akhirnya kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayatnya ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita melihat bagaimana kalau kita hidup dengan Tuhan hubungan baik. Ya. Kita melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan buat. Kita hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu melihat setiap hari saya kirim itu video-video. Mau minta supaya ada donatur yang bikin, jangan kita harapkan. Ya, tetapi ini yang kami kirim supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pak dari mana Pak? Setiap hari Bapak kirim, setiap hari kirim. Dari mana? Yang berbicara ini orang-orang berduit. Dari mana kamu bisa dapat? Dari mana kamu? Ya saya bilang ini dari Tuhan. Dari Tuhan. Saya bilang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya. Kamu tanya saya saja, saya sendiri bingung. Saya pernah tanya kepada dapur-dapur ini, ada 5 dapur yang bekerja. Apakah setiap hari kamu kirim, pernahkah terlambat selama hampir 2 tahun? Pernahkah terlambat pembayaran? Mereka jawab. Ada yang mengatakan tidak pernah Pak. Tapi ada yang mengatakan pernah Pak. Berapa kali? Ya 1-2 kali. Berapa lama? 1 hari saja. Ini hari sore tidak bisa kasih, besok pagi pasti Tuhan kasih.
Kenapa bisa begitu? Tuhan izinkan bagaimana iman kita. Iman saya dan iman dapur ini. Apakah mereka terlambat bayar, mereka harus bersungut-sungut? Kan tidak. Mereka kan juga harus tahu. Kalau mereka menjualkan makanan di luar, tidak selamanya harus orang bayar langsung. Bisa ada waktu 5 hari pembayaran, bisa ada waktu 2 minggu pembayaran, bisa ada waktu 1 bulan pembayaran. Kalau sampai 1 hari saja atau 2 hari kita harus marah, berarti kita ini bukan melayani Tuhan. Berarti kita ini komersilkan. Nah, kembali lagi, untuk ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya menyampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya apa? Kita ini kuat. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin oleh manusia. Coba minta anak sekolah minggu supaya masuk kembali. Secara manusia ada mungkin, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mepet dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, Tuhan sanggup. 25 tahun. 25 tahun gereja ini berdiri. Ya, dasar apa bisa berdiri? Setiap bulan kita harus membayar listrik kurang lebih 6 juta. Ya, 6 juta. Dari mana? Saya ini sudah hamba Tuhan full timer. Saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain keluar di luar, pelayanan di luar, pulang dapat angpau, tidak. Saya ini hamba Tuhan hanya tiap hari berdoa untuk jemaat. Tidak pernah saya keluar. Berarti tidak pernah saya keluar, saya tidak pernah. Dari mana dana bisa masuk? Kalau kita pergi, kita bekerja, kita dapat. Tapi kan tidak. Saya sudah dipakaikan Tuhan sebagai gembala. Duduk di sini, stay. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Itu saja. Dari mana ada pemasukan? Ya. Gereja juga dari mana? Dulu jemaat banyak. Kurang lebih hampir 200. Ya. Persembahannya juga dulu sedikit sekali. Banyak jemaat persembahan sedikit. Ya, kalau saya tidak salah dulu 200 itu persembahannya mungkin 300.000 atau 400.000. 200 orang. Ya. Sekarang jemaat ini begini. Ya, persembahan juga 200-300.000. Ya, mana cukup. Tutup bulan. Anak-anak kan pasti membawa persembahan persepuluhan. Yang tidak membawa, ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Itu dari kepercayaan mereka. Ya. Tapi persembahan persepuluhan yang membawa ini, itu uang sekarang itu hanya liwat Bapak Ibu. Liwat. Liwat untuk apa? Untuk panti-panti. Karena setiap hari itu dapur-dapur harus dapat bayaran. Karena mereka bekerja. Jadi perpuluhan dapat, pok liwat, perpuluhan dapat. Jadi gereja ini punya kebutuhan-kebutuhan dari mana? Saya juga dah tahu. Bukti 25 tahun Tuhan siapkan, bayar listrik Tuhan siapkan, semua kebutuhan-kebutuhan dalam semua Tuhan siapkan. Saya juga pikir-pikir Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Tidak ada alasan kita tidak percaya. Bukan itu saja, bukan kekurangan, malah berkelebihan. Karena apa? Kita suka memberi. Sebentar Bapak Ibu pulang, jangan pulang dulu. Sebentar sudah kursi sudah lipat semua, nanti ada ibu-ibu yang atur, Bapak Ibu boleh pilih. Ya, ambil itu baju-baju. Jangan bilang, oh 3, 4 tak bawa lari semua, jangan. Oh ini ya, saya ambil. Jangan bilang, oh ini saya punya ini. Tidak, jemaat dulu. Semua kita yang ada. Tidak apa-apa. Yang masih baru datang juga, tidak apa-apa, itu berkat. Ya, nanti sebentar dikasihkan juga. Tadi ada 3 ibu, mereka sudah ambil itu ikan, mereka sudah taruhkan di plastik. Nanti Agus ingat, lihat kurang lebih ada berapa, keluarkan. Nanti ibu-ibu akan bagi. Setiap keluarga satu. Ingat, ikan ini bukan kerajaan makan minum, gereja ini kasih makan minum, tidak. Tetapi ikan ini yang kami kasih. Karena ini adalah berkat.
Supaya apa? Mentransferkan kepada jemaat. Mentransferkan kepada jemaat. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada orang yang percaya tadi, wah dia lakukan. Saya berbicara dengan seseorang. Kamu suka makan ikan? Pak, aku udah suka makan ikan. Gimana mau? Ya udah usah, dia bilang. Saya bilang ini ikan, ini berkat dari Tuhan. Meskipun kamu tidak suka, kamu imani, kamu ambil. Sebab ini dari Tuhan, kamu imani, kamu ambil. Anak-anak ayo duduk, tidak usah main-main lagi, ayo. Ya, kamu ambil, kamu imani, kamu makan. Dan percaya, makan yang benar dari Tuhan. Waduh, penyakit pun juga hilang, semua punya. Kenapa? Berkat itu dari Tuhan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Ini tubuh Yesus, darah Yesus. Kita percaya kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Jadi berkat untuk kita. Penyakit itu sembuh. Segalanya sembuh. Ya, jangan sampai kita sakit. Saya tadi malam ada satu teman saya. Punya bapak, punya anak. Dia lapor sama saya. Pak, dia bilang, saya ini tekanan darah tinggi, 210 di bawah 102 atau 110. Wah, saya pikir ini stroke orang ini. Ya gimana ya? Dengan kasih, saya bilang kepada dia, ayo saya kirim kau obat. Ya kita kirimkan obat, kasih sama dia. Ada obat Chinese, ayo anak, ayo duduk manis ya. Ada obat, kasih sama dia. Tadi pagi, dia sudah lapor pagi-pagi. Saya bilang, kamu minum obat ini. Ini obat beli ini bukan pakai daun. Obat ini beli pakai uang. Kau minum obat ini. Kau lihat malam kau bisa tidur enak. Singkat cerita pagi-pagi saya cek sama dia. Bagaimana kau sudah minum? Iya om, saya minum sekarang 150 di bawah 85. 150 di bawah 85. Wah, saya bilang Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau itu begitu luar biasa. 150 langsung di bawah 85. Saya melihat, aduh Tuhan. Ya, bukan 85. Berapa Ibu Cu ini? Ya. 150, 89 sudah turun. Kemarin malam dia bilang kepala saya mau pecah. 200 sekian. Wah, saya bilang ini untung kamu tidak stroke. Saya percaya karena kita ini sudah ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Ada kasih, kita mau memperhatikan orang. Maka itu mari jemaat Tuhan, ayolah. Hari-hari ini sudah tidak panjang lagi. Waktu sudah sangat dekat. Minta sama Tuhan. Tuhan rubah hidup saya. Saya minta pemusik singer. Ayo kita sebentar akan